Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Adelina dengan NIM 240156167 dari Fakultas Farmasi dan Sains, Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Materi translasi itu apa sih? Daripada berlama-lama, keep on watching. Setelah tahapan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan keluar melalui pori-pori nukleus untuk menuju ke sitoplasma. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start, kemudian asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Nah, pada tahapan ini akan terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses iniasi pun selesai. Nah, setelah selesai akan ada tahapan di subunit ribosom besar. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut situs E untuk exit, P untuk peptidyl, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktorilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya.
Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai tahapan terakhir dari proses sintesis protein, yaitu translasi. Itu dia penjelasan materi tentang translasi. Udah paham kan sekarang? Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.